Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk berbagi sedikit renungan tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu menjaga iman di era digital. Teman-teman, kita hidup di sebuah zaman yang sangat luar biasa, zaman di mana dunia terasa ada dalam genggaman kita. Informasi dari belahan bumi manapun bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Berkomunikasi dengan keluarga yang jauh sangat mudah, inilah yang kita sebut dengan era digital. Era digital ini ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ia membawa banyak sekali kemudahan dan manfaat. Kita bisa belajar ilmu agama lewat YouTube, mengikuti kajian online, bersilaturahmi lewat WhatsApp, bahkan bersedekah hanya dengan satu klik. Namun di sisi lain, teman-teman sekalian, era digital membawa tantangan yang begitu dahsyat bagi iman kita. Jika kita tidak waspada, iman kita bisa terkikis sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Arus informasi yang deras, godaan maksiat yang luar biasa lebar, dan budaya pamer yang merajalela adalah bagian kecil dari ujian di zaman sekarang. Maka pertanyaannya, bagaimana kita selamat? Bagaimana kita membentengi iman kita di gempuran badai digital ini? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 tantangan besar yang kita hadapi di era digital ini. Yang keempatnya ini berkaitan dengan anggota tubuh kita. Yang pertama, tantangan pertama yaitu menjaga mata dan hati dari kelalaian. Dunia digital dirancang untuk membuat kita ketagihan, notifikasi yang terus berbunyi, scroll media sosial yang seolah tak ada habisnya, video-video pendek yang menyita waktu, semua ini berpotensi membuat kita lalai mengingat Allah. Waktu sholat terlewat, tilawah Quran terlupakan, zikir pagi dan petang terabaikan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Mutafikun ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam konteks sekarang, harta dan anak-anak bisa kita perluas maknanya menjadi segala kesibukan duniawi, termasuk kesibukan kita di dunia maya. Betapa seringnya kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk sesuatu yang sia-sia di internet, namun merasa berat untuk meluangkan 10 menit saja untuk membaca kalam Allah. Inilah adalah kerugian nyata. Tantangan yang kedua yaitu menjaga lisan digital, yaitu jari jemari kita. Dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang pepatah itu mungkin harus diupdate menjadi jempolmu harimaumu. Betapa mudahnya di era digital jari kita mengetik komentar yang menyakitkan. Betapa ringannya kita menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoaks. Betapa cepatnya kita ikut menghakimi seseorang di kolom komentar, padahal kita tahu cerita yang sesungguhnya. Inilah yang disebut ghibah online atau fitnah digital. Padahal Rasulullah telah memberikan kita sebuah kaidah emas dalam menjaga lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Prinsip berkata baik atau diam ini harus kita terapkan pada jari jemari kita. Sebelum posting, sebelum komen, sebelum share, tanyakan pada diri kita, apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Atau ini hanya akan mendatangkan dosa dan masalah? Jika ragu, maka diam. Atau dalam konteks digital, tidak jadi memposting adalah pilihan yang paling salah. Dan yang ketiga yaitu penyakit iri atau hasad akibat membandingkan diri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selain ujian pada mata dan lisan digital, kita ada satu lagi tantangan besar yang menggerogoti hati kita secara perlahan tanpa kita sadari. Inilah tantangan ketiga, yaitu penyakit iri hati atau hasad yang lahir dari kebiasaan membanding-bandingkan diri. Media sosial adalah etalase kehidupan yang sempurna. Coba kita perhatikan apa yang kita lihat di media sosial. Kita melihat teman-teman kita posting foto liburan yang di pantai indah, sementara kita mungkin sedang sibuk bekerja. Kita melihat kenalan kita mengumumkan promosi jabatan di kantornya, sementara karir kita terasa stagnan. Kita melihat keluarga sempurna yang selalu harmonis, sementara kita baru saja bertengkar di rumah. Media sosial telah menjadi sebuah etalase kehidupan. Setiap orang berlomba-lomba memajang versi terbaik dari hidupnya. Tidak ada yang memposting foto saat mereka gagal, saat mereka menangis, atau saat mereka merasa lelah. Yang ditampilkan hanya pencapaian dan kebahagiaan. Masalahnya, iman kita sering tidak siap menerima panggung kesempurnaan ini setiap hari. Secara tidak sadar, kita mulai membandingkan bab 1 dalam hidup kita dengan bab 20 dalam hidup orang lain. Kita membandingkan apa yang terjadi di balik layar kita dengan apa yang ditampilkan di atas panggung orang lain. Dari rasa insecure menjadi penyakit hasad. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menasehati kita, yang artinya lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam urusan duniawi, dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Hal itu lebih baik agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hadis ini vaksin atau obat yang paling mujarab untuk melawan virus iri hati digital. Dengan melihat ke bawah dalam urusan dunia, hati kita akan dipenuhi oleh rasa syukur, dan ketika hati sudah penuh dengan rasa syukur, tidak akan ada lagi ruang untuk penyakit hasad. Kita akan sadar bahwa takaran rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat adil, dan tugas kita bukanlah mengomentari takaran orang lain, melainkan mensyukuri takaran yang kita terima. Tantangan yang keempat yaitu konsep menjaga aib atau privasi di dunia maya. Tantangan iman kita yang keempat di era digital ini sering kita anggap remeh, padahal dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lunturnya kemampuan kita untuk menjaga aib. Di zaman ini ada budaya yang disebut oversharing atau berbagi berlebihan. Ada juga tren yang disebut spill the tea atau membongkar rahasia. Dengan mudahnya kita melihat orang curhat masalah rumah tangganya di status Facebook. Dengan ringannya dari jemari kita ikut menyebarkan screenshot percakapan pribadi seseorang di grup WhatsApp. Dan ada dua sisi dari dosa ini. Yang pertama yaitu membuka aib sendiri. Yang kedua yaitu membuka aib. Ingatlah teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan dan privasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan yang luar biasa bagi siapapun yang menjaga lisan dan jarinya membuka aib saudaranya. Beliau bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka akan Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah, jaminan dari Allah. Kita menahan diri untuk tidak menyebarkan gosip. Jika kita memilih untuk diam saat tahu keburukan seseorang, maka Allah yang akan menjaga aib-aib kita di dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, era digital bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi medan jihad baru yang harus kita taklukkan dengan iman. Tantangannya ada dua, menjaga hati dari kelalaian dan menjaga jari dari perbuatan dosa. Maka sebagai penutup, marilah kita bekali diri kita dengan 3 amalan praktis, yaitu niatkan untuk kebaikan, saring sebelum sharing, dan jadikan Allah sebagai pengawas utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menggunakan teknologi di jalan yang Allah ridhoi dan menyelamatkan iman kita dari fitnah di akhir zaman. Semoga jari jemari kita kelak menjadi saksi kebaikan, bukan menjadi penyebab penyesalan kita di yaumul hisab nanti. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.